أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وفهما يا رب العالمين. اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم استعملنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم استخدمنا في دينك لا تستبدلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين. اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين. اللهم اغفر لنا وارحمنا في دارين. اللهم ارفع درجاتنا فوق الانام. يا من الامر كله نسالك ان تسخر لنا جميع الاشياء وان ترفع وجودنا وان تخبرنا عناك متكبرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كتابة سورتي الفاتحه والاخلاص. سمحك. Siapa yang punya pertanyaan tentang uh, pelajaran kemarin? Ada pertanyaan? Oke, Azati, ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Ustaz. Oke, tamam ya. Oke, kalau tidak ada, kita mulai dengan awamil ada khilati ala al-mubtada wal khabar. Oke, silakan bacanya di Abu. Yang babul awamili, Ustaz. Ya, Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Wahia salah satu asya'a kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa dhonantu wa akhawatuha fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa mafati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwa kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amru syakhisan wa ma asbaha dzalika. oke lanjut ya. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul asma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'amun wa laita amron syakhisan wa ma asbaha dzalika. Wa ma'na inna wa anna litaukidi walakinna li istidraki wa ka'anna litashbihi walaita litamanni wala'alla litarajji wattawaqun La tawaqqu'u wa tawaqqu'u qaf Watawakku'u wa amma zonangtu wa akhawatuha fa innaha tansibu al-mubtada'a wal khabara 'alal annahuma maf'ulani laha wa hiya zonangtu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu
Dzanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amron syakhisan wa ma asbaha dzalika. Tamam. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Oke, lagi bacanya Ukti Azizia. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mawamilit dakhilati alal mubtada wal khobar. Wahia salas. Maafkan, bukan bawa. Al-ain. Oh, babul awamilit dakhilati alal mubtada wal khobari. Wahia salah satu asya kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zonantu wa akhwatuha fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobaro wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zolla wa bata wa soro wa laysa wa ma zala wa ma nafaqqa wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwa kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amru syahisan wa ma asbaha dzalika wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul asma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'amun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dzalika wa makna inna wa anna litawkidi walakinna lil istidraki wa ka'anna lil tashbihi wa laita litamanna wa la'alla litarajji wattawaqqu'un wa amma zonantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubit mubitada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha wa hiya zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wattakhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zonantu zaidan qa'iman wa ra'aitu amran syakhisan wa ma ashbaha dzalika. Tamam. Terima kasih Ukti. Barakallahu fikum. Oke, kemarin kita sudah selesai jumlah tasniyah. Tasniyah itu dengan ahkamiyah. Oke, hukum yang pertama adalah apa? Marfu, yaitu mubtada wal khabar. Contohnya Muhammadun mujtahidun, artinya Muhammadun pengrajin. Jadi Muhammad itu jumlah ini terdiri dari apa? Dari isim dan isim. Ini mubtada, ini khabarnya. Mubtada dan khabarnya. Kenapa ini mubtada? Karena isimnya terletak di awal jumlah. Jadi itu mubtada dan hukumnya marfu. Mubtada marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahira. Mujtahidun khabar mubtada marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahira.
Tapi kalau jumlah ismiyah itu dimulai dengan salah satu amil tiga ini, maka namanya berubah. Oke. Dan al-awamil yang memasuki mubtada al khabar itu ada tiga ya. Sekarang ada tiga al-awamil itu ada tiga. Yang pertama ada yang merofakkan ismu yang pertama itu dan menasabkan ismu yang kedua yaitu kana wa akhwatuha. Yang kedua ada yang jadi itu marfu mansub. Itu marfu mansub. Oke. Yang kedua ada yang menasabkan ismu yang pertama dan merofakkan ismu yang kedua. Oke, yaitu inna yaitu inna wa akhwatuha. Oke, jadi itu mansub. Mansub. Oke, inna wa akhwatuha. Yang terakhir itu namanya dzanantu. Dzanantu wa akhwatuha yaitu mansub. Yani ismi yang pertama mansub, ismi yang kedua mansub. Tapi kalau inna ini ismi yang pertama mansub, ismi yang kedua maafkan marfu. Ismi yang pertama ini mansub, ismi yang kedua marfu. Kalau dengan kemasukan inna membuat ismi yang pertama marfu dan ismi yang kedua mansub. Jadi awamil ini ini karena inna dhanna dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk jumlah ismiyah, dikhususkan untuk jumlah ismiyah untuk mubtada wal khabar. Jadi dengan kemasukan kana mubtada wal khabar itu isma yang pertama di sini yang jadi mubtada di sini menjadi isma kana dan isma yang kedua menjadi khabar kana. Dan kalau yang memasukinya inna, isma yang pertama itu menjadi isma inna dan khabar ini menjadi khabar inna. Kalau memasukinya dzanantu, isma yang pertama menjadi maf'ul yang pertama pada dzanantu dan isma yang kedua menjadi maf'ul kedua untuk dzanantu. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi yang penting ini karena inna dzanantu itu memasuki jumlah yang terdiri dari mubtada wal khabar. Oke, dan mubtada itu atas yang pertama ini menjadi ismnya dan yang kedua menjadi khabarnya. Selain dzanantu saja. Dzanantu itu ismi yang di sini menjadi maf'ul yang pertama, objek yang pertama, ismi yang kedua menjadi objek yang kedua. Dan hukumnya sama dengan saudara-saudaranya. Oke, jadi kita mulai dengan kana wa akhwatuha dulu. Dengan kana wa akhwatuha dulu. Oke, kata ini Muhammadun Zaidun. Ini mubtada. Oke, ini mubtada dan khabar. Tapi kalau memasukinya karena ini menjadi Muhammadun juga. Ini menjadi mujtahidah. Jadi hukumnya ini isim kana. Ini isim kana. Dan ini menjadi khabar kana. Ini khabar kana. Dan saudara-saudaranya juga sama. Oke. Ismun kana dan khabar kana. Dan di sini menjadi marfu. Ini hukumnya. Ism yang pertama marfu, ism yang kedua menjadi mansub. Ism yang pertama ini ism kana itu menjadi marfu dan ism yang kedua itu menjadi mansub. Kana Muhammadun mujtahidan. Yang pertama ini ism ini, yang kedua itu khabar ini. Marfu'an dari marfu juga menjadi marfu di sini. Mansuban dari marfu menjadi mansub di sini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang ini? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak?
Tidak ada, Ustaz. Oke, jadi ini tentang lafzinya. Lafzinya berubah dari ini rafa, dan dari awal di sini kita lihat di sini enggak ada yang beda ya. Muhammadun, isim Muhammadun. Tapi di sini yang merafa'kan mubtada itu adalah keberadaannya di awal jumlah. Itu amil ma'nawi, enggak terlihat. Tapi yang merafa'kan mubtada yang merafa'kan ismu ini, yang merafa'kan ismu di sini adalah kana. Itu kana itu terlihat ya, diucapkan kana. Jadi ini amil al-ma'nawi, maafkan amil lafzi yang diucapkan, amil yang diucapkan. Jadi ini yang merafa'kan ini dan menasabkan ini. Sedangkan di awal itu yang merafa'kan mubtada itu enggak ada. Itu keberadaannya saja di awal jumlah itu yang merafa'kannya. Oke, jadi itu amil ma'nawi. Tapi karena itu yang merafa'kan ism yang pertama di sini. Jadi di sini amilnya lafzi. Kenapa? Karena diucapkan, dan menasabkannya juga kenapa? Karena amilnya juga diucapkan di awalnya. Oke, ismu kana, ismu ini menjadi ismu kana, dan ismu ini menjadi kabar kana. Dan bagaimana i'rab ini? I'rab ini seperti terbiasa ya. Kalau kita mau i'rab kata kerja apa saja, kita menyebutkan jenis katanya, kita menyebutkan jenis katanya. Tapi di tentang kana itu kita menambahkan sesuatu lagi ya, yaitu kita masih ingat kaidah ini ya, setiap kata kerja harus mempunyai subjek, setiap kata kerja harus mempunyai subjek. Seperti ja'a Muhammadun, ja'a Muhammad, jadi subjek mempunyai, maafkan, kata kerja mempunyai apa? Subjeknya. Tapi jadi kalau setiap subjek, setiap objek, maafkan, setiap kata kerja yang mempunyai subjek itu namanya tam, kata kerja penuh atau lengkap, kata kerja tam atau penuh. Tapi ada beberapa kata kerja juga yang tidak mempunyai subjek, tapi mempunyai mubtada, mempunyai ismu yang terletak setelahnya, namanya ismunya. Jadi itu yang dinamakan naqis, naqisun. Kenapa dinamakan naqisun? Karena setiap kata kerja harus mempunyai subjek, tapi kata kerja ini tidak mempunyai subjek, tapi mempunyai apa? Mempunyai isimnya dan khabarnya, mempunyai isimnya dan khabarnya. Jadi ini al-amil ini karena itu dan saudara-saudarinya dinamakan naqis. Kenapa? Karena pada al itu kata kerja tapi tidak mempunyai subjek, tidak mempunyai subjek. Karena kan itu dinamakan naqis. Jadi kalau kita mau i'rab karena itu kita hanya menambahkan sesuatu saja, ini fi'il madhi naqis, fi'ilun madhin, ini kata kerja ya, fi'il madhin. Itu lagi enggak apa-apa. Kalau kita mau i'rab kata kerja apa saja itu kita menyebutkan apa yang pertama, jenis katanya, yang kedua hukumnya atau lakabnya. Oke. Setelah itu tandanya. Ketiga, jenis katanya, hukumnya, dan tandanya. Jadi karena ini itu jenis katanya apa? Fi'il madhi, fi'il madhi. Fi'il madhi naqis, kita menambahkan naqis. Kenapa naqis? Karena tidak mempunyai, fi'il madhi naqisun. Kenapa? Karena tidak mempunyai subjek. Setiap kata kerja yang tidak mempunyai subjek dinamakan naqis. Dinamakan apa? Naqis. Dan lagi nasikh. Nasikh itu artinya, kita lihat kata di sini Muhammadun. Mujtahidun. Hukum ini marfu. Hukum ini marfu. Oke. Dan ini nama yang pertama di sini apa? Mubtada. Ini juga apa? Oh, maafkan, ini khabarnya. Ini juga kabarnya. Tapi dengan kemasukan kana atau saudara-saudaranya, oke, hukum ini dihapus atau dibuang. Oke, hukum ini dibuang.
hukum ini dibuat. Kani kalau karena masuk ke sini menjadi dari mubtada wal khabar, ini mubtada, oke, menjadi ini ismu yang pertama ini dari mubtada menjadi ismu ini, ismu kana. Jadi karena itu mengganti nama ini ke nama baru yaitu ismu kana, seperti dia membuang nama aslinya, oke, dan memberikan nama jadi. Itu yang maksud dengan nasikhu, oke. Jadi yang sah ismu yang pertama ini, oke, dan memberikan dia nama baru itu ismu kana, dan hukum baru itu di sini marfu ya, marfu. Tapi yang itu pelaku atau penyebab rafanya bukan amil maknawi lagi, tapi amil lafzi yaitu kana. Jadi namanya berubah dari mubtada ke ismu kana. Ismu juga dari khabar mubtada ke khabar kana. Karena kan itu dinamakan kata kerja ini nasakhun, maknanya dia membuang nama aslinya dan memberikannya nama baru. Yang kedua juga memberikannya nama baru, karena kan itu dinamakan nasikh. Jadi kita lihat di sini. Di sini fi'il madhi, kenapa? Karena itu kata kerja lampau. Fi'il madhi kata kerja lampau. Oke, fi'il madhi. Naqisun, kenapa? Karena tidak mempunyai subjek. Nasikhun, kenapa? Karena kemasukan karena itu membuang nama mubtadanya dan memberikannya nama baru yaitu ismu kana. Dan nama yang kedua memberikannya khabar kana dari khabar mubtada. Karena itu dinamakan nasikhun. Fi'lun madin naqisun nasikhun. Oke, setelahnya itu hukumnya apa? Ini sudah. Jadi saya sudah hukumnya madaniyun. Atas apa? Al-Fatih kana. Lihat. Kana. Mabniyun ala al-Fatih. Ala al-Fatih. Oke, jadi fi'lun madin naqisun nasikhun. Mabniyun ala al-Fatih. Mabniyun ala al-Fatih. Kita sudah tahu kenapa jadi fi'il madin. Oke, kenapa naqis? Kenapa dinamakan naqis? Kenapa dinamakan nasikhun? Oke, mabniyun alal fathi. Oke, ismun itu kana alal fathi. Yarfa'u, in merafa'kan yarfa'u ala mubtada wa yansibu al khabar. Yarfa'u artinya merafa'kan mubtada, ismu yang pertama ini, ismu yang pertama di sini merafa'kan ya, dan menasabkan ismu yang kedua, atau jumlah yang kedua. Oke, yarfa'u mubtada wa yansibul khabara. Yarfa'u mubtada itu di mana? Yarfa'u mubtada yakni merafa'kan mubtada, wa yansibul khabara dan menasabkan al khabar. Ini tentang kana wa akhwatuha. Oke, Rabbana lengkap sekarang ya. Tamam sekarang. Kana Muhammadun mujtahidan. Kana fi'lun madin naqisun nasikhun. Oke, mabniyun ala al-fathi yansibu al-mubtada wa yarfa'u al-khabar. Oke, fi'lun madin
naqisun, nasikhun, mabniyun alal fathi. Sudah ini ya. Dan kita menjelaskan ism yang terletak setelahnya. Yang sementara yang ism ini menjadi maafkan ya yarfa, maafkan yarfa, maafkan yarfa ya. Yarfa al-mubtada wa yansibu al-khabar. Jadi fi'lun madin naqisun nasikhun mabniyun alal fathi. Ini Arabnya. Dan kita menjelaskan fungsinya. Oke, ini fungsinya yarfa'ul mubtada karena ini merafakan mubtada ini ism yang pertama di sini wa yansibul khabara dan menasabkan ism yang kedua khabarnya menjadi khabarnya. Oke, dan i'rab ini tentang kata kerja. Tapi i'rab ini kita sudah tahu bahwa apa yang harus dilakukan kalau mau i'rab kata benda isim. Oke, yang pertama itu apa? Kita menyebutkan tempat kata isimnya. Jadi tempat isim ini adalah ismu kana. Oke, ini isim kana Muhammadun. Itu isim apa? Itu isim kana menjadi isim ini. Apa hukumnya marfu? Dan wa alamatu rafihi dan tanda rafanya wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammatu adh-dhahir. Ismu kana marfu'un. Oke, ini hukumnya ismu kana selalu marfu. Ismu kana selalu marfu. Wa alamatu rafihi dhammatu adh-dhahir. Alamatu rafihi apa? Dhamma. Kenapa? Karena ini ism mufrad. Ini setiap ism mufrad yang terletak pada keadaan rafa, dhammatu menjadi tanda rafanya. Tapi al-zahira atau tidak itu terkaitan dengan tandanya. Kalau tandanya terlihat atau muncul di atas katanya itu zahira. Kalau tidak itu muqaddar. Itu muqaddar. Dan mujtahidan menjadi khabar kana. Menjadi apa? Mujtahidan menjadi khabar kana. Oke. Jadi mujtahidan khabar kana apa hukumnya mansub? Khabar kana hukumnya apa? Mansub. Khabar kana hukumnya mansub. Dan tanda nasabnya wa alamat nasbihi apa? Al-fathatu. Kenapa fathah? Karena ini ismu mufrad juga, ismu mufrad. Setiap ismu mufrad yang terletak pada keadaan an-nasbu, maka fathah menjadi tanda nasbinya. Jadi wa alamat nasbihi al-fathatu. Kalau fathahnya diucapkan itu az-zahira, kalau tidak itu muqaddar. Jadi di sini diucapkan kayak menjadi az-zahira. Jadi ini az-zahira bil fathati az-zahira. Ini i'rabnya kana Muhammadun mujtahidan. Muhammadun ismu kana. Oke, ismu kana marfu wa alamatu fihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Dan mujtahidan menjadi khabar kana mansub wa alamat nasbi al-fathatu adh-dhahirah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita mengambil yang kedua? Ada pertanyaan di sini? Okti Fitri, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Oke, teman. Kalau tidak ada, kita mengambil inna. Setelah itu, yang kedua yang memasuki atau yang dikhususkan untuk isim itu juga adalah inna dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya. Oke, kemasukan inna membuat isim yang pertama itu
menjadi atau menasabkan ismu yang pertama. Ini Muhammadun mujtahidun, itu asalnya begitu, asalnya dari mubtada wa khabar. Oke, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dimulai dengan isim. Oke, dari jumlah ismiyah. Jadi kemasukan inna membuat ismu yang pertama itu menjadi mansub, dan ismu yang kedua menjadi marfu. Karena kayak itu tadi itu saya menulis apa? Mansub marfu. Ini hukumnya. Dan ismu yang pertama ini menjadi ismu ada, ismu inna. Ini ismu inna. Ismu inna menjadi ismu inna. Yang kedua ini menjadi khabar inna. Ini menjadi ismun inna, ini menjadi khabar inna. Oke. Jadi kalau kita mau i'rab ini, karena ini harf, ini harf. Jadi harf itu hukumnya apa? Hukumnya bina, mabni. Kalau kita mau i'rab ini dulu. Ini menjadi ismu apa? Ismu inna. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Mansub. Mansub wa alamatu nasbihi artinya tanda nasbinya apa? Al-fathah. Kenapa fathah? Karena ini ismul mufrad, dan setiap ismul mufrad yang terletak pada keadaan an-nasbu, al-fathatu menjadi tanda nasbinya, al-fathatu menjadi tanda nasbinya. Karena itu di sini alamat nasbinya apa? Al-fathatu. Tapi fathahnya diucapkan, kalau diucapkan itu az-zahira. Kalau tidak itu muqaddara. Tapi contohnya untuk yang apa itu tandanya terlihat di akhir katanya. Dan ismu yang kedua itu mujtahidun. Mujtahidun menjadi khabar inna, menjadi khabar inna. Oke, ismu yang kedua itu mujtahidun menjadi mujtahidun itu khabar inna. Khabar inna apa hukum khabarnya? Hukumnya marfu. Ini hukum khabar inna marfu. Dan tanda rafanya wa alamatu raf'ihi apa itu? Ad-dhammatu. Kenapa dhamma? Karena mujtahidun adalah ismul mufrad, dan setiap ismu mufrad yang terletak pada keadaan ar-rafu, maka dhammatu menjadi tandanya. Oke, di sini wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adz-zahiratu. Kenapa? Kenapa? Karena tandanya terlihat di akhir katanya. Ini tentang ismu inna. Oke. Dan inna itu harfu. Ini tentang ismu yang terletak setelah inna. Dan ismu yang keduanya ini i'rabnya. Ismu yang pertama menjadi ismu inna, ismu yang kedua menjadi khabarnya. Dan hukum ismu inna itu mansub, dan khabar ismu inna itu marfu. Oke, ini tentang ismu yang terletak setelah inna. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya itu harf. Inna itu harf. Tadi harfu taukidin wa nasif. Kenapa taukid? Karena inna ini menguatkan makna makna mubtada dengan khabarnya, atau menguatkan hubungan mubtada khabar dengan dengan mubtada. Maafkan, karena inna itu menguatkan hubungan khabar itu dengan mubtadanya, dengan ism yang pertamanya. Jadi karena itu dinamakan taukidu. Karena kata Muhammadun mujtahidun maknanya apa? Maknanya Muhammadun pengrajin, yani orang rajin ya. Tapi dengan kemasukan inna ke Muhammad mujtahidun itu menguatkan maknanya sesungguhnya Muhammadun
pengrajin, Muhammadun pengrajin. Jadi inna Muhammada mujtahidun lebih kuat dari Muhammadun mujtahidun saja. Oke, karena kan itu di sini dinamakan taukid. Wa nasikhun. Wa nasikhun maknanya inna ini membuang makna, maafkan, membuang isma yang pertama karena Muhammadun mujtahidun ini mubtada. Oke, kemasukan inna itu membuang mubtada itu menjadi apa, menjadi ismnya, menjadi isma inna. Dan yang kedua yaitu khabar mubtada, kemasukan inna itu membuangnya atau menjadikannya khabar inna, khabar inna. Oke, karena itu dinamakan nasikhun. Nasikhun. Yang kedua, karena kemasukan inna itu membuang i'rab aslinya, ini i'rabnya apa, marfu, menjadi sini apa, menjadi mansub dengan inna. Dan di sini juga marfu, tapi sekarang marfu dengan apa, marfu dengan inna. Oke, karena kan itu dinamakan nasikhun. Jadi harfu taukidin wa nasikh, harfu taukidin wa nasikhun. Oke, apalagi inna madaniyun, setiap harf apa hukumnya apa, mabniyun, mabni ala al-fathi, ala al-fathi. Oke, ala al-fathi bisa tambahan juga yarfa, yansib, harfnya yansib al-mubtada wa yarfa'u al-khabar, wa yarfa'u al-khabar. Oke, jadi inna itu harf nasikh atau harf taukid wa nasikh, mabni al-fathi. Oke, la mahlala min al-i'rab, maknanya tidak mempunyai tempat dalam al-i'rab. Muhammadan itu ismu inna mansubun wa alamat nasbihi al-fathatu al-zahira. Mujtahidun khabar inna marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu al-zahira. Ini tentang i'rab inna dan saudara-saudaranya. Di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, insyaallah. Kita mam, kalau tidak ada. Oke, yang terakhir itu beda sedikit ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat itu dari contohnya, dari namanya, namanya dhonantu. Dhonantu bukan dhona saya, tapi dhonantu. Dhonantu, dhonantu. Kalau kana itu beliau bicara apa? Kana wa akhwatuha. Lihat. Yang kedua itu inna wa akhwatuha. Ini bukan kuntu wa akhwatuha. Oke, beliau bicara apa? Kana bukan kuntu. Jadi itu maknanya. Tapi di sini dhonantu itu maknanya, dhanna itu digunakan lengkap ya. Jadi harus mempunyai subjek. Harus mempunyai subjek. Padahal itu memasuki jumlah tasmiyah, tapi dhanna dan saudara-saudaranya harus mempunyai subjek dan ismu yang dibuat dari mubtada dan khabar itu menjadi maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua, objek yang pertama, objek yang kedua. Kata dhonantu kalau ini ke sini ya, Muhammadan mujtahidan. Jadi dhanantu ini, dhanna ini kata kerja fi'il madhi kan, fi'il madhi. Oke, dhanantu ini fa'ilnya, ini subjeknya. Oke, kata kerjanya ini subjeknya. Oke, Muhammad ini kalau kita sudah lihat kata kerja dan subjeknya dan melihat isim mansub itu menjadi apa? Maf'ulun bihi itu objeknya ya. Jadi ini maf'ulun bihi. Ini objek yang pertama. Maf'ul yang pertama ini menjadi maf'ul, apa ini? Maf'ulun tsani. Maf'ulun tsani. Jadi ini objek kedua.
Jadi fi'lu ini fi'lu madin. Fi'lu madin nasikh, bukan naqis lagi. Kenapa tidak bukan naqis lagi? Karena sudah mempunyai subjek. Yang tidak mempunyai subjek itu dinamakan naqis. Tapi ini mempunyai subjek, bukan naqis. Oke, Dhanantu Muhammadan mustahidan. Muhammadan mustahidan. Dhanantu itu kata kerja nasikh, bukan naqis. Kenapa bukan naqis lagi? Karena sudah mempunyai subjek. Oke, jadi dhanantu menjadi dhanantu atau dhanna. Oh, dhanan ya, sesuai dengannya di sini. Dhanan fi'lu ma apa? Fi'lu madhi. Hukumnya apa? Mabniun ala sukun di sini. Mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi, karena bersama dengan fi'il fa'il. Litisalihi bitai al-fa'il. Ini maksud dengan ta'il fa'il di sini. Ini dhamirnya. Jadi ini dhamirnya dhanantu fi'lun madin mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisali bita'il fa'il. Oke, dan at-ta' di sini atau ta'il fa'il itu dhamir. Itu saya. Ini aku duga ya, atau saya menduga. Oke, dhanantu itu dhamirun. Dan kalau kita ma'irab dhamir apa saja itu kita menyebutkan namanya dulu. Oke, dhamirun muttasilun itu dhamirun muttasil artinya bersambung dengan kata kerja sebelumnya atau dhanantu. Oke, bersambung dengan kata sebelumnya dhamirun muttasilun. Apa hukmu dhamir mabniyun? Mabniyun atas apa? Ala sukun. Karena ada sukun di sini. Oke, ada sukun di sini, mabni ala sukun di fi mahalli rafa. Dan dia apa? Fa'il itu subjek. Itu subjek. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa, fa'il itu subjeknya. Dan Muhammadan. Muhammad yang pertama itu menjadi apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi, maf'ul awal. Oke. Apa hukum maf'ul? Mansubun. Apa tanda nasbiyah? Wa alamatu nasbihi apa? Al-fathatu al-zahirah. Kenapa Fatihah menjadi tanda nasbiyah? Karena isim yang digunakan di sini adalah ismul mufrad, dan setiap ism mufrad yang terletak pada keadaan an-nasbu, maka Fatihah menjadi tanda nasbiyah atau menjadi tanda nasbiyah. Dan zahirah kenapa? Karena terlihat pada akhirnya. Jadi itu maf'ul awal. Dan yang kedua itu mujtahid. Bagaimana? Mujtahidun. Maafkan mujtahidan. Kata mujtahidun maf'ul maf'ul tsani. Oke, maf'ul tsani mabniyun mansub, maafkan, mansub dan tanda nasbiyah wa alamatu maf'ulun tsani mansubun wa alamatu nasbiyah apa? Al-fathatu al-zahirah aidan. Jadi ism yang pertama di sini menjadi maf'ulnya, ism yang kedua itu menjadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua. Kemasukan dhanna ke mubtada itu, oke, menjadikan ism yang pertama maf'ulan awal, maf'ul yang pertama, yang kedua di sana dari khabar menjadi maf'ul yang kedua. Itu tentang dhanantu dan saudara-saudaranya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan tentang dhanna
dan saudara-saudaranya atau tidak? Apakah ada yang kurang jelas di sini? Oke, itu maknanya jelas ya. Oke, kita kembali ke bukunya sekarang. Kita lihat di sini katanya. Oke, di sini katanya babul awamili ad-dakhilati 'ala al-mubtada wal khabar. Amil yang memasuki al-mubtada wal khabar. Oke. Wahia thalathatu asya, ya tiga hal saja. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, wa inna wa akhwatuha, dan inna dan saudara-saudaranya, dan dhanantu wa akhwatuha, dan dhanantu dan saudara-saudaranya. Fa'amma kana wa akhwatuha, sedangkan kana wa akhwatuha, fa innaha tarfa'ul isma. Oke, kemasukan kana itu menasabkan isma yang pertama. Oke, wa tansibul khabara dan merafa'kan isma yang pertama dan menasabkan isma yang kedua. Oke, wahia kana, ini saudara dengan saudara-saudaranya. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laita, wa ma zala, wa ma fakka, wa ma fat'a, wa ma barha, wa ma dama, wa ma tasarrufa minha, nahwu. Oke, ada yang harus dijelaskan di sini. Oke, kita tahu mananya dulu ya. Kita tahu mananya dulu sebelum ke sana. Oke, nah, yang pertama di sini karena wahwa karena maknanya adalah atau dalam keadaan, digunakan untuk seperti ini ya. Karena Muhammadun mujtahidan. Karena Muhammadun mujtahidun, itu maknanya Muhammad mujtahidun, karena Muhammad apa itu pengrajin. Muhammad pengrajin. Jadi dia dia bersifat kerajian pada zaman lampau ya. Dia bersifat kerajian pada zaman lampau. Tapi bisa digunakan untuk apa itu yang masih punya sifatnya. Oke, kalau itu terkait dengan Allah atau mempunyai tanda. Sepertinya kalau kita bicara ini kan Allah ghafurur rahim, itu itu maknanya masih ya, masih seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk manusia itu kita membutuhkan, kalau digunakan untuk manusia hanya menunjukkan ke masa lampau saja. Tapi kalau kita mau sampai masa depan, kita harus menambahkan tanda. Ini harus ada tunjuk ke masa depannya. Tetapi asalnya digunakan untuk masa lampau. Seperti karena Muhammadun mustahidan. Muhammad itu artinya Muhammad itu bersifat kerajaan masa waktu lalu, masa waktu lampau. Tapi kalau dia masih punya sifatnya, kita harus menunjukkan itu, jadi itu membutuhkan tanda baru. Oke, tapi kalau jumlahnya terkaitan dengan Allah atau terkait dengan Allah, itu maknanya masih punya sifatnya sampai sekarang. Oke, ini tentang karena seperti cara contoh di sana atau tidak. Karena Zaidun qa'iman itu artinya Zaidun Zaidun itu berdiri. Zaidun itu berdiri. Oke, selain itu ada amsa. Amsa itu maknanya waktu sore hari dan asbah waktu pagi.
waktu pagi, adha waktu duha, dhalla itu waktu siang, siang hari, bata itu waktu malam hari, dan apalagi soro. Soro itu maknanya menjadikan seperti soro Muhammadun mujtahidan, itu artinya sebelumnya dia apa itu dia bukan pengrajin ya. Oke, tapi sekarang dia sudah jadi menjadikan waktu dulu tidak mempunyai sifatnya, sekarang sudah mempunyai sifatnya. Waktu dulu tidak mempunyai sifatnya, tapi sekarang dia sudah mempunyai sifatnya, jadi menjadi, oke, kejantan soro. Selain itu ada laisa, laisa maknanya tidak, tidak, oke. Dan mazala, mafaka, mabarka, semuanya mazala, mafaka, mafatia, mabarya, empatnya itu maknanya sama, maknanya masih, atau masih maknanya seperti ini. Mazala, mazala atau mafaka, mafatihah, mazala Zaidun mujtahidan. Itu artinya Zaidun masih pengrajin, Zaidun masih pengrajin. Jadi maknanya sama. Oke. Dan oke, dan kata seperti ini. Oke, di antara apa itu karena dan saudara-saudara itu ada yang bekerja dengan syarat, ada yang bekerja tanpa syarat. Yang bekerja tanpa syarat itu di sini karena asbah, amsa, adha, bata, dhalla, soro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 ini bekerja tanpa syarat. 8 ini karena asbah, amsa, adha, bata, dhalla, soro, laisa, ini merafakan dan menasabkan, merafakan dan menasabkan, merafakan dan menasabkan, merafakan sampai akhirnya merafakan dan menasabkan tanpa syarat, tanpa syarat. Oke. Sedangkan ada 4 ya, seperti mazala, manfakat, mabariha, mafatihah. 3 ini harus didahului dengan istifham, maafkan, dengan nafi atau nahi, atau dengan nahi atau istifham sebelum bekerja sebagai apa itu saudara kanan. Mazala, dan mazala ini mudhari'nya zala yazalu. Jadi yang merafakan itu adalah zala yazalu, yang dimulai dengan nafi atau yang menyerupai nafinya itu nahyun atau istifham. Jadi harus dimulai dengan ma. Kalau zala seperti zala Zaidun atau zala qadamu Zaidin. Maafkan, zala qadamu Zaidin, itu artinya dia jatuh ya. Zala qadamu itu ini fa'ilnya. Ini tidak termasuk saudara-saudara kana. Kenapa? Karena tidak didahului dengan ma di sana. Oke.
Jadi ini harus dimulai dengan ma nafi, ma nafi, maafkan, harus dimulai dengan nafi atau nahi atau istifham. Kalau tidak ada di awalnya nafi atau nahi atau istifham itu sudah keluar dari yang merupakan dan menasabkan. Oke, ini tentang itu. Yang terakhir itu adalah madama, Ini dinamakan ma masdariyah. Ma masdariyah maknanya ma itu menjadikan ism yang terletak setelahnya menjadi masdar. Tapi kita tinggal ke sana sekarang ya. Oke, jadi di antara ini ada 8 yang bekerja dengan syarat-syaratnya. Maafkan, yang bekerja tanpa syarat ya. Ini ada 3 yang bekerja dengan nafi atau yang menyerupai nafinya. Ada 1 yang bekerja dengan ma istifhami, ma masdariyah. Jadi di antara ini 8, ini 8, ini 3, ini 1. Berapa sebenarnya begitu? 8 tambahan 3, 11, 12, semuanya 12. Jadi ini sampai di sini. Dari kana, asbah, amsa, abha, bata, dhalla, sara. Ini bisa ditasrif juga. Ini bisa apa itu? Ini bekerja film madinya, film mudhari'nya sampai akhirnya bekerja. Oke, ini tasrifnya lengkap. Ini madi, mudhari', amr, ini punya semuanya. Sedangkan laisa tidak bisa. Kenapa? Karena ini ismu jamid. Laisa itu tidak mempunyai tasrif ya. Digunakan seperti ini saja. Karena ini ismu jamid, tidak ada mudhari'nya atau amr yang ada. Tapi ini ada madi, mudhari', amrnya semuanya ada. Jadi ini bekerja semuanya, madinya bekerja, mudhari'nya bekerja, amrnya bekerja. Sedangkan mazala 3 ini yang mempunyai madi dan mudhari' saja. Tidak ada amrnya. Oke, 3 ini hanya punya 2 saja, madi dan mudhari'. Sedangkan yang terakhir di sini tidak ada tasrifnya, tidak mempunyai tasrif ya. Oke. Jadi yang tidak mempunyai tasrif itu ada 2 saja, madama dan laisa. Enggak bisa berubah dari madi ke mudhari', enggak bisa. Laisa enggak bisa dan madama enggak bisa. Selain itu ada mazala, mafaka, mabara, mafata ini mempunyai madi dan mudhari' saja. Enggak ada apa? Enggak ada amrnya. Sedangkan kan sampai soro di sini mempunyai semuanya, madinya ada, mudhari'nya ada. Oke, sampai akhirnya semuanya. Seperti di sini ada 3 ya. Ada 3 jenis atau macam di sini. Yang pertama, yang tasrifnya kamil itu dari kana sampai soro. Yang tasrifnya naqis, mazala sampai mafatihah. Yang tidak ada tasrifnya itu laisa dan madama. Oke. Dan yang setiap yang mempunyai tasrif itu bekerja sama tasrifnya juga. Oke. Tapi yang tidak mempunyai tasrif itu tidak mempunyai tasrif, jadi hanya bekerja seperti biasa saja. Ini yang saya mau menjelaskan ya. Oke, selain itu kita lanjut tentang dengan maknanya. Oke, katanya itu dan lafaz yang bisa ditasrif darinya, misalnya kana wa yakunu wa kun. Kana fi'il madhi dan fi'il madinya, yakunu fi'il mudhari'nya, wa kun itu fi'il amrnya, asbaha fi'il madinya, yusbihu fi'il mudhari'nya, asbih fi'il amrnya. Ini semuanya
Oke, dari kana, amsa, asbah, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa sara. Semua ini mempunyai bisa disebutkan ya, mempunyai tasrifnya. Oke, sedangkan diserahkan laisa tidak ada dan madama tidak ada. Dan wa ma zala wa ma fakka ma fata itu wa ma barha sama itu mempunyai tasrif mudhari saja, enggak ada amrnya. Oke, dan semuanya juga bekerja atau pekerjaannya sama dengan madinya. Contohnya kana zaidun qa'iman, kana zaidun qa'iman, kana fi'lu madin naqis nasikhun, fi'lu madin naqisun nasikhun mabni ala fathi. Oke, dan zaidun ismu kana marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatu adh-dhahira. Qa'iman khabar kana mansub wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahira. Oke, walaysa amrun syakhisan, walaysa amrun sakhishan, laisa fi'lun naqis nasikh mabniyun ala al-fathi. Amrun ismu laisa marfu' wa alamat rafihi dhammatu adh-dhahira. Syakhisan khabar laisa mansub wa alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahira. Oke, ini tentang kana dan saudara-saudaranya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan di sini atau kurang jelas? Lalu ada pertanyaan atau tidak? Jarum ada pertanyaan? Halo? Okti Azizia ada pertanyaan? Tidak, insya Allah. Oke, tamam. Oke, tamam. Kalau tidak ada, oke, sekarang kita lanjut. Kita ke namanya apa? Inna, inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Katanya wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Oke, inna dan saudara-saudaranya menasabkan isma yang pertama dan merafa'kan al-khabar, merafa'kan isma yang kedua. Wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu. Inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun maknanya sesungguhnya Zaid berdiri, sesungguhnya Zaid berdiri. Kita sudah tahu bahwa inna dan anna digunakan untuk menguatkan makna makna atau penghubungan di antara mubtada dan khabarnya. Oke, jadi inna Zaidan mujtahidun, inna Zaidan mujtahidun atau inna Zaidan qa'imun. Inna Zaidan qa'imun maknanya sesungguhnya Zaid berdiri. Walakinna digunakan untuk istidrak.
digunakan untuk istidrak. Ya, contohnya Muhammadun mujtahidun atau Muhammadun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Muhammadun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Muhammadun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Dan Muhammadun ghaniyun itu artinya Muhammadun kaya, oke. Tapi lakinnahu tetapi pelit ya, karena apa itu diharapkan pada orang yang kaya itu menjadi apa? Bukan pelit, tapi memberikan orang lain gitu ya. Tapi Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun itu contoh untuk lakinna. Selain lakinna itu ada ka'anna untuk tashbih maknanya merupakan ya, seperti uh, ka'anna zaidan qamarun. Dan ka'anna itu beda dengan dengan kaf atau mislu. Kalau kaf itu dan mislu itu maknanya saja menunjukkan ke makna serupa saja. Sedangkan sedangkan ka'anna itu maknanya lebih kuat dari makna kaf saja atau mislu saja. Dan Muhammad kazaidin maknanya beda dengan Muhammad ka'anna Muhammad Zaid. Ka'anna Muhammadan Zaidun maknanya beda dengan Muhammadun kazaidin. Muhammad kazaid itu hanya menyerupai dia saja atau menyerupai dia saja. Sedangkan ka'anna itu maknanya lebih kuat dari hanya serupa. Oke, lebih kuat dari hanya serupa. Ka'anna Muhammadan mujtahidun. Ka'anna Muhammadan mujtahidun itu contohnya. Selain itu ada laita. Dan laita itu digunakan untuk tamanni. Oke. Dan itu digunakan kalau yang diharapkan itu sulit terjadi atau tidak akan terjadi. Contohnya laita asy-syababa ya'udu atau apalagi laita al-yawma idun. Al-yawma hari ini laita al-yawma idun hari ini. Jadi laita itu digunakan untuk sesuatu yang mustahil berhasil atau yang tidak akan berhasil ya. Seperti contoh tadi itu laita al-yawma idun. Laita al-yawma idun seadanya hari ini Id ya, itu tidak akan terjadi karena orang Bapak itu belum selesai ya. Jadi itu tidak akan terjadi dengan kata ini. Jadi laita itu digunakan untuk hal yang sulit terjadi atau tidak akan terjadi. Sedangkan la'alla digunakan untuk hal yang bisa terjadi seperti ini. La'alla kabihar digunakan untuk dua. Oke? Atau la'alli anjah imtihan itu maknanya saya mengharapkan saya berhasil atau saya menang dalam ujiannya. Jadi itu digunakan untuk yang akan terjadi atau yang bisa terjadi. Oke, laita yang tidak bisa terjadi, dan sedangkan la'alla digunakan untuk yang bisa terjadi. Ini tentang inna dan saudara-saudaranya. Inna untuk taukid, inna wa anna untuk taukid, lakinna untuk istidrak, ka'anna untuk tashbih, laita untuk tamanni, la'alla untuk taraji. Oke. Ini tentang inna dan saudara-saudaranya, itu maknanya. Selain itu ada zonantu, dan kita tahu bahwa zonantu itu adalah kata kerja dengan subjeknya, dan cara digunakannya beda. Kenapa? Karena ism yang pertama, ism mubtada itu menjadi maf'ul yang pertama, khabar itu menjadi maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Oke, katanya wa amma dhanantu wa akhwatuha, dan dhanantu dan saudara-saudaranya bekerja menasabkan
Fa'inna tansibul mubtada, yani menasabkan mubtada wal khabara, dan menasabkan juga khabarnya juga ala annahuma maf'ulani, ala annahuma maf'ulani, jadi dua-duanya menjadi apa, maf'ulnya menjadi maf'ul dhanantu, jadi maf'ul dhanna. Oke, wahiyya dhanantu, dan dhanantu adalah dhanantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa wajadtu, wa takhadtu, wa ja'altu, wa sami'tu. Taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan. Jadi yaitu dhanantu, saya menduga, za'amtu, wa khiltu, wa hasibtu, semuanya bermakna wahid, bersatu makna, mana yang sama. Dhanantu, za'amtu, khiltu, hasibtu, maknanya saya menduga, saya menduga. Oke, sedangkan ra'aitu dan alimtu dan wajadtu maknanya saya telah mengetahui dengan yakin, karena saya telah mengetahui dengan yakin. Wajadtu, alimtu, ra'aitu, itu maknanya. Oke, sedangkan waja'altu wa takhaztu, ja'altu wa takhaztu, itu maknanya saya menjadikan, sedangkan sami'tu maknanya saya telah mendengar, itu maknanya. Tapi cara digunakan yang sama. Oke, menasabkan isma yang pertama dan menasabkan isma yang kedua. Isma yang pertama menjadi maf'ul al-awwal, isma yang kedua menjadi maf'ul al-tsani, oke. Ini tentang dhanna, ini tentang awamil yang memasuki mubtada wal khabar dari awal sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dari apa itu kana wa akhwatuha sampai dhanantu wa akhwatuha? Apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas di sana? Uh, Siapa sekarang? Ukhti Izzati, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ukhti Fitra Amalia, ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Ukhti Arum, ada pertanyaan? Ukhti Nur Azizia, ada pertanyaan? Ukhti Sartika, ada pertanyaan atau tidak? Terdengar, Ustaz. Oke. Tamam ya? Terdengar? Iya, terdengar, Ustaz. Iya, oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini cukup untuk hari ini. Insyaallah besok kita mulai kita mengambil na'at itu ya. Maafkan, tawabit semuanya insyaallah. Karena itu tidak banyak ya. Na'at, babul na'at, sampai babul badal insyaallah. Kita mengambilnya. Atau dari ma'rifah wa nakra ya. Ma'rifah wa nakra itu kita mengambil itu, setelah itu insyaallah besok kita selesai apa itu tawabi juga selesai besok insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, subhanaka wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.